Selamat pagi, teman-teman sekalian, teman-teman follower. Jadi saya memberi tanggapan kepada salah satu pertanyaan follower ya. Di postingan saya yang belakangan ini tentu ada dilihat mengenai jalan kaki. Jadi ada pertanyaan dari follower, seorang ibu bertanya, saya sudah jalan pagi, sudah kurangi makanan, tapi kok tetap overweight? Jadi jawabannya adalah semua terukur. Kalau Anda pernah dengar video-video saya selalu katakan, olahraga itu kuncinya 2T, teratur dan terukur. Teratur artinya ada jadwalnya, terukur. Makanya kita tidak ngawur. Kalau Anda bilang, saya sudah jalan pagi, berapa jauh, berapa banyak kalori yang Anda buang? Makanya saya bilang, perlu ada alat ukur. Di jam sekarang kan sudah ada, bisa tahu kalorinya. Karena walaupun kita dibilang secara umum perlu 10.000 langkah per hari dibagi ya, jangan sekaligus. Tapi kita lihat kalori kita berapa. Kalori outnya berapa, kalori in berapa. Jadi kalau mau fat loss tentu ada dalam kategori kalori defisit. Jadi yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Jadi kalau Anda bilang, saya sudah jalan pagi, ya berapa jauh, berapa banyak kalori Anda bakar. Kemudian saya sudah kurangi makan, ya berapa kalorinya. Ya, Anda ingat bahwa rata-rata ya, sekarang banyak ahli nutrisi bilang, Anda mau kurus, turunkan kalorinya. Selalu kan kalori in sama kalori out itu perbandingannya bagaimana. Kalau kalori in lebih banyak, Anda gemuk. Kalau kalori in lebih sedikit daripada kalori out, Anda bisa lebih ramping. Fat loss bisa terjadi. Jadi kalau cara yang dilakukan oleh banyak ahli di luar adalah diet ini, dia ketat sampai kalorinya turun jadi di bawah 1.000. Di mana Anda tidak bisa hidup lah. Kalau di bawah 1.750 itu mimpi lah. Anda tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak akan pernah ada orang bisa tahan dengan kalori rendah begitu. Paling sebentar, 1 bulan Anda akan tidak tahan, akhirnya apa yang disebut yo-yo, naik lagi, turun lagi. Jadi yang lebih baik adalah tambah kalori in dan Anda bisa latihan. Karena Anda mesti ingat, kalau saat Anda latihan, Anda punya otot. Otot itu secara metabolik lebih aktif daripada fat. Ingat ya, sebagai contoh begini. 1 pound otot itu makan kalori ya untuk pemeliharaannya ya. Itu antara 7 sampai 10 kalori per pound otot. Sedangkan lemak itu cuma per pound akan butuh kalori 2 sampai 3. Jadi kalau Anda gantikan 1 pound fat di tubuh Anda dengan 1 pound otot, maka kalori expenditure, jadi pembakaran kalori itu akan naik 4-6 kalori per pound otot ya. Jadi itu. Sekarang kalau ditanya lagi, bagaimana sih saya kok susah turun? Nah memang untuk menghilangkan 1 pound fat ya, Anda harus kalori defisit kira-kira 3.600 kalori. Sedangkan sebaliknya untuk membentuk otot, Anda perlu kalori surplus 1.600 kurang lebih ya. Jadi selalu perbandingan. Jadi kalau pertanyaan saya sudah lakukan, tapi kenapa masih gemuk? Ya cukup enggak, makanya mesti terukur ya. Itu juga kalori in juga harus diukur, ya kan bisa lihat ya sebenarnya kalau tidak agak susah bisa lihat. Misalnya sepiring nasi misalnya, itu berapa kalorinya. Dada ayam berapa kalorinya. Kan semua bisa diukur. Karena sekali lagi olahraga itu teratur dan terukur, tidak ngawur aja ya. Kalau ngawur aja ya sama aja. Misalnya Anda sekolah, Anda belajar, Anda bilang gini, saya belajar nih, kok nggak pinter-pinter? Ya nggak bisa. Anda sekolah pun ada ujiannya untuk tahu terukurnya itu. Ada ujiannya, Anda betul-betul sudah mengerti nggak? Jadi nggak bisa belajar aja. Analoginya kan sama. Saya sudah jalan nih, ya. Saya juga kurangi makan. Ya berapa? Ingat, olahraga itu teratur dan terukur, ya. Dan otot itu adalah secara metabolik lebih aktif. Karena kalau Anda punya otot, maka dalam keadaan diam pun afterburn-nya itu lebih. Kalau Anda latihan otot, itu sampai 24-48 jam pembakaran kalori masih tinggi. Sebaliknya kalau Anda cuma jalan ya saat itu saja. Begitu Anda berhenti ya kembali ke aktivitas biasa kalorinya. Jadi kalau ditanya olahraga apa yang baik? Ya boleh lakukan dua-duanya. Yang penting olahraga itu Anda senangi sehingga Anda terus lakukan. Jangan berhenti. Ingat untuk berhasil itu selalu 2C kan?
komitmen dan konsistensi. Ya, tapi kalau ditanya, kalau cuma boleh pilih satu, Dr. Henry akan pilih strength training. Karena dengan strength training kita membentuk otot. Apakah kita bisa melakukan latihan kardio dengan strength training? Bisa dong. Kita bisa lakukan superset, giant set, sirkuit. Berhentinya sebentar, heart rate kita tinggi, jantung kita terlatih, bisa fat loss dan sebagainya. Jadi kalau cuma pilih satu, pilih latihan kekuatan, strength training, weight training. Kalau senang dengan kardio, bisa jalan, bisa sepeda, bisa lari, pilih saja. Tapi ingat, kalau sudah bertambah umur, seperti komunitas saya di atas 50, hati-hati dengan high impact, lari. Makanya saya bilang, jalan saja, berenang boleh, sepeda boleh, tapi kan lebih sulit dilakukan. Yang paling gampang adalah jalan. Setiap saat kita bisa lakukan. Demikian ya, tips ini. Sekali lagi, olahraga itu teratur dan terukur. Nggak bisa bilang, saya sudah jalan, sudah kurangi makanan, kok masih gemuk? Teratur dan terukur, Bu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Stay fit and strong.